Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang bersama Ana dan Vena hari ini. Vena, apa kabar? Luar biasa baik. Ana nampaknya sedikit kurang tidak sehat ya, karena memang akhir-akhir ini cuaca sedang tidak baik. Harus banyak minum vitamin. Harus banyak minum vitamin, terus harus jaga kesehatan juga pemirsa. Banyak-banyak istirahat lah intinya. Baik, terima kasih sarannya Vena. Baik pemirsa, untuk mengawali Apa Kabar Indonesia Siang hari ini kami sudah siapkan banyak informasi untuk Anda. Tapi kami awal informasi pertama pemirsa dengan informasi ini. Ada gerombolan organisasi Papua Merdeka Kodap 35B Bintang Timur di bawah pimpinan ini yang sempat Ananias Ati Mimin ya, ini hari Jumat siang membakar satu unit sekolah menengah pertama di Kampung Borban, Distrik Okbab di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Tapi sebelum itu kita hadirkan informasi lain. Ada informasi apa nih Vena? Ya, informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda pemirsa ini berkaitan dengan penangkapan ular piton berukuran besar di sebuah kebun milik warga di Kabupaten Batanghari, Jambi yang berlangsung dramatis. Ya, ular sepanjang 8 meter ini berhasil ditangkap saat hendak memangsa seekor ternak anjing milik warga. Belasan warga menangkap seekor ular piton sepanjang 8 meter di kebun milik warga di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian, Batanghari, Jambi. Belasan warga sempat kesulitan saat ingin menangkapnya. Butuh waktu sekitar 45 menit, ular yang diduga tengah kelaparan berhasil ditangkap menggunakan peralatan khusus. Ular dengan bobot mencapai 100 kg itu langsung dievakuasi warga dari kebun ke tanah lapang di tengah perkampungan dan menjadi tontonan warga sekitar. Penangkapan ular berawal saat seorang warga hendak pergi ke kebun, melihat ular berukuran besar tengah melilit seekor anjing. Warga pun langsung melaporkan kepada warga lainnya agar ular tersebut segera ditangkap. Oh, dia sempat makan anjing ya? Iya, anjing itu sempat dibelitnya. Oh, dia ditemukan. Anjing itu udah belitnya, udah mati karena dikerumuni oleh 3 orang tadi, nggak jadi. Lari dia ke Pakisan, ditangkap lah. Berapa panjang nih Pak? Dipanggil Pak RT saya, sama ada tadi Asnawijin. Itulah kami datang ke sana, itulah ditengok-tengok, keluar dia, itulah ditangkap tadi. Panjangnya 8 meteran. 8 meter Pak ya? Ini kan Menurut warga, ular piton ini memang sering menampakkan diri di areal perkebunan karet yang di sampingnya banyak terdapat rawa-rawa. Ular kemudian diamankan di gudang kosong milik warga agar tidak membahayakan warga. Rencananya ular tersebut akan diberikan pada para pecinta reptil di Jambi untuk dipelihara. Dari Batanghari, Jambi, Tarmizi, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, ada yang menarik pada lomba karapan sapi di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Ya, dalam perlombaan tersebut ternyata para joki pacuan ini berusia anak-anak di bawah umur, Anda dan juga pemirsa. Hal ini sempat membuat jantung para penonton yang menonton atau melihat secara langsung ini berdebar-debar pemirsa. Kami hadirkan untuk Anda. Beginilah suasana budaya karapan sapi yang dilaksanakan di Stadion Muhammad Nur Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Meski terik matahari cukup menyengat, warga tetap antusias untuk menyaksikan langsung budaya pacuan sapi ini. Di sisi lain yang tak kalah menarik dan membuat jantung berdebar, para joki atau penunggang pasangan sapi dilakukan oleh bocah berusia antara 10 hingga 16 tahun. Mereka seolah-olah tak merasakan takut berada di tengah pasangan sapi. Tidak mengherankan karena mereka telah terlatih mengendalikan laju sapi sampai ke garis akhir. Pemilik sapi mengaku penggunaan joki dari kalangan anak-anak ini dilakukan sebagai upaya guna mengurangi beban berat pada sapi, terutama saat melaksanakan adu cepat di lapangan. karena ada pengaruhnya juga kalau pakai joki cilik itu pengaruh ke speed. Kalau kasih joki besar itu speednya agak bagus, kalau yang kecil lebih bagus. Makanya itu pakai yang kecil. Tapi tidak berbahaya Mas? Tidak, karena sudah pengalaman. Sudah dilatih. Iya. Selain terlatih, para bocah di bawah umur ini juga sudah berpengalaman hingga dianggap pantas untuk menjadi joki karapan sapi. Dari Bangkalan, Madura, Dimas Farik, Abdurrahim, TV One mengabarkan.
Ya, kita menuju ke Salatiga, pemirsa. Ada seorang perempuan ditangkap warga di Salatiga, Jawa Tengah karena diduga mengedarkan uang palsu dengan cara membelanjakan ke sejumlah pedagang di pasar. Ya, saat ditangkap warga dan juga polisi menemukan beberapa lembar uang palsu pecahan Rp50.000 dan Rp100.000. Inilah video rekaman warga saat menangkap seorang perempuan di Pasar Raya 1 Kota Salatiga, Jawa Tengah. Perempuan paruh baya ini ditangkap warga usai berbelanja 1 kantong jeruk di pedagang buah. Pedagang yang curiga uang pembayaran Rp100.000 dari perempuan tersebut merupakan uang palsu. Saat dipanggil oleh pedagang, perempuan tersebut justru berlari. Namun dengan bantuan warga dan juga pedagang lainnya, pelaku berhasil diamankan saat hendak kabur dengan sepeda motornya. Pelaku sempat memberontak dan juga berdolak digeledah, namun warga kemudian menghubungi polisi dan menyerahkan pelaku ke Polres Salatiga. Dia beli buah jeruk, itu kan sama Mbak di belakang. Terus kata Mbak itu kan uangnya nggak bisa digunakan. Akhirnya uangnya kan dia lari sana orangnya itu toh. Lalu minta uang yang asli sebenarnya. Tapi ibunya nggak mau itu toh. Dibawa ke keamanan dulu. Terus habis itu kan polisi datang langsung ditangani sama pihak yang berwajib itu toh. Tidak berselang lama petugas datang dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap ibu tersebut dan didapati ternyata terdapat barang bukti berupa uang palsu lainnya yang kemudian akhirnya dibawa ke kantor Satreskrim Polres Salatiga. Jadi uang yang disita itu sejumlah uang kembalian. Jadi uang kembalian ya dari yang hasil dia membeli kemudian kembalian ini sejumlah Rp4.075.300. Kemudian selain itu setelah dilakukan penggeledahan ternyata didapatkan ada 25 lembar uang pecahan Rp50.000, kemudian juga termasuk uang 5 lembar uang pecahan Rp100.000. Saat pemeriksaan lebih lanjut ditemukan beberapa lembar uang palsu pecahan Rp50.000 dan juga Rp100.000. Total uang palsu yang dibeli oleh pelaku senilai Rp10 juta dan 8 juta diantaranya sudah beredar di masyarakat dengan modus peredaran untuk berbelanja di pasar. Keuntungan yang didapat oleh pelaku yaitu dari uang asli dari uang kembalian dari para korban, yakni pedagang pasar. Pelaku diduga merupakan pemain lama dalam peredaran uang palsu. Pelaku membeli uang palsu senilai Rp10 juta dengan harga Rp3.500.000. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Aditya Bayu, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, memasuki tahun ajaran baru di hari pertama masuk sekolah, sejumlah emak-emak di Pagedangan di Kabupaten Tangerang, Banten pada Senin pagi ini berebutan bangku di sekolah. Ya, para orang tua wali murid ini sampai rela datang sejak pagi hari agar bisa mendapatkan bangku paling terdepan untuk anaknya. Hari pertama masuk sekolah di tahun ajaran baru sudah menjadi kebiasaan bagi para orang tua untuk mengantarkan anaknya ke sekolah, terutama siswa kelas 1 SD. Bukan itu saja, sejumlah emak-emak alias orang tua wali murid di Sekolah Dasar Negeri Bojong Nangka, Kabupaten Tangerang, Banten juga berebut bangku di hari pertama anaknya masuk sekolah. Para orang tua wali murid ini bahkan rela datang lebih pagi agar bisa mendapatkan tempat duduk terdepan untuk anaknya. Apa ditungguin, Bu? Oh gitu. Ini baru pertama masuknya. Rebut bangku tadi. Iya, rebut bangku. Kenapa rebut? Takut nggak kebagian. Oh gitu. Baru. Oh gitu. Takutnya dia takut apa pengen kencing, pengen minum, makan. Tapi tadi sempat rebutan bangku kan? Iya. Kenapa? Rebutan? Ya karena takutnya terdapat belakang Pak, gitu. Jadinya ke depan. Yang depan gitu. Tak hanya berebut bangku, para orang tua wali murid ini juga setia dan juga antusias menunggu anaknya di luar ruangan kelas hingga selesai. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan.
Dari Tangerang kita menuju ke Sulawesi Tenggara, pemirsa. Anggota Satreskrim Polres Kolaka, Sulawesi Tenggara meringkus sindikat penipuan online yang kerap beraksi dari dalam rumah tahanan di Medan, Sumatera Utara. Para pelaku meretas akun media sosial seseorang yang kemudian meminta uang kepada rekan-rekan pemilik akun tersebut. Para pelaku penipuan online ini merupakan warga asal Sumatera Utara yang ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Kolaka, Sulawesi Tenggara pada beberapa waktu lalu. Mereka adalah sindikat penipu yang kerap beraksi dari dalam rumah tahanan atau rutan kelas 1A Tanjung Kusta, Kota Medan, Sumatera Utara yang dibantu oleh beberapa orang warga Medan. Dalam aksinya, para pelaku meretas akun media sosial seseorang yang kemudian meminta sejumlah uang kepada rekan-rekan pemilik akun tersebut dengan modus bisnis jual beli mobil. Salah satu korban bernama Octavianus, warga Kabupaten Kolaka, mengaku telah mentransfer uang kepada para pelaku secara bertahap hingga ia mengalami kerugian sebesar 150 juta rupiah. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menemukan bukti transaksi lainnya di mana para pelaku ini telah meraup keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi juga menyita barang bukti berupa 31 handphone dengan berbagai nomor kartu yang berbeda, 60 buku rekening, serta uang tunai sisa pakai oleh para pelaku. Sindikat penipuan online ini dilakukan dan dikendalikan dari rutan kelas 1A Tanjung Kusta, Kota Medan. Saat ini, polisi telah menahan 5 tersangka. Masih ada 2 orang DPO yang kini masih dalam pengejaran. Para tersangka akan dijerat pasal tentang penipuan dengan ancaman pidana 6 tahun penjara atau denda sebanyak 1 miliar rupiah. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Erdika Mukdir, TV One mengabarkan. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Ini kecanduan bermain judi online. Seorang remaja di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu nekat merekayasa kejadian menjadi korban pembegalan oleh 2 orang pria bersenjata tajam. Inilah video amatir yang viral di media sosial. Merekam suasana seorang remaja bernama Galih Cahyo Atmojo, warga desa Bukit Berlian, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Ini mengaku telah menjadi korban pembegalan 2 orang pria yang tidak dikenalnya. Galih mengaku kedua orang pria bersenjata tajam tersebut ingin merampas sepeda motor miliknya. Namun berdalih untuk menyelamatkan diri, Galih memberikan uang sebesar 1,3 juta rupiah yang ada di tangannya. Anggota Opsnal Polsek Ketahun yang mendapatkan informasi kejadian viral tersebut kemudian mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan penyelidikan serta menggali informasi dari korban dan juga sejumlah saksi. Akhirnya terungkap pemirsa, jika peristiwa yang dialami korban tersebut ternyata hanya sandiwara dan rekayasa belaka. Uang sebesar 1,3 juta yang diberikan sang ibu untuk berbelanja ke pasar justru disetor ke rekening pribadi miliknya yang kemudian digunakan pelaku untuk mengisi top up judi online. Kamu gak kenal sama orang itu? Hah? Duitnya berapa juta? 1 juta. Yang begalnya pakai motor apa? Repo. Barusan di sini nih kan? Udah dari tadi, Bang. Jam berapa? Ya, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Gerombolan organisasi Papua Merdeka Kodap 35B Bintang Timur di bawah pimpinan Ananias Ati Mimin Jumat siang ini membakar 1 unit sekolah menengah pertama SMP di Kampung Borban, Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Gerombolan organisasi Papua Merdeka kembali berulah dengan melakukan aksi brutal membakar 1 unit sekolah menengah pertama di Kampung Borban, Distrik Okrap, Kabupaten Pegunungan Bintan, Papua. Kapendam 17 Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan saat dihubungi melalui telepon selularnya membenarkan telah terjadi pembakaran 1 unit bangunan sekolah. Aksi ini bukan pertama kalinya oleh OPM. Usai melakukan pembakaran, gerombolan OPM melarikan diri ke hutan. Aparat gabungan sedang melakukan pengejaran terhadap gerombolan OPM. Tim TV One mengabarkan.
Ya pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami kembali dengan informasi penting lain untuk Anda bersama Anda dan Vena sesaat lagi. Inilah video aksi protes para pedagang teras Malioboro II yang viral di media sosial pekan lalu di sisi barat teras Malioboro hingga kantor DPRD DIY. Masa aksi menolak gerbang teras Malioboro ditutup. Mereka merasa dagangan mereka tidak laku karena menempati lokasi bagian dalam teras Malioboro II. Suasana kericuhan aksi pedagang ini menarik perhatian wisatawan yang tengah menikmati liburan di kawasan Jalan Malioboro. Aksi digelar juga untuk mendesak agar mereka dilibatkan dalam rencana relokasi pedagang Malioboro. Saat ini, aktivitas wisata telah kembali normal. Arus kendaraan terutama dari luar kota pun terlihat ramai lancar. Selain menikmati suasana khas Jogja, sebagian wisatawan juga menyempatkan diri mampir di kawasan teras Malioboro II untuk berbelanja oleh-oleh khas Jogja. Dari Yogyakarta, Nuryanto, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, ratusan pedagang kaki lima yang berada di teras Malioboro II Yogyakarta ini kembali menggelar aksi lanjutan. Namun kali ini dilakukan dalam aksi keprihatinan dan juga doa bersama menyalakan lilin sebagai simbol mencari jalan terang atas nasib PKL Malioboro. Aksi keprihatinan pada Minggu malam ini digelar dengan menyalakan lilin dan melantunkan sholawat. Pedagang mengaku hingga saat ini belum ada titik temu dan tindak lanjut antara dinas terkait dengan para pedagang di teras Malioboro II. Rencana relokasi jilid 2 dikhawatirkan para pedagang akan berdampak seperti pada penjualan mereka yang sepi, terutama para pedagang yang berada di lokasi bagian dalam teras Malioboro II. Aksi protes ini sebelumnya digelar bertujuan untuk mendesak kepada dinas terkait agar para pedagang dilibatkan dalam rencana relokasi pedagang Malioboro. Ya, Anda dan juga pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini berkaitan dengan pasca aksi protes para pedagang Malioboro, kami ajak Anda bergabung bersama dengan Bapak Raka Ramadan, staf Divisi Advokasi LBH Yogyakarta sebagai pendamping hukum dari PKL Malioboro. Selamat siang, Pak Raka. Ya, selamat siang, Mbak. Oke, Pak Raka mungkin bisa disampaikan ini apa saja yang menjadi tuntutan begitu permasalahan dari para pedagang PKL berkaitan dengan relokasi di Malioboro, Pak? Ya, yang menjadi tuntutan dari teman-teman pedagang kaki lima Malioboro ialah satu, adanya partisipasi publik di dalam proses relokasi, dan yang kedua adanya transparansi informasi. Kedua hal tersebut guna menopang adanya relokasi yang mensejahterakan. Karena ketika tidak adanya partisipasi publik dan transparansi informasi, apalagi terhadap teman-teman pedagang selaku rakyat terdampak yang akan merasakan langsung kebijakan ini, lagi dan lagi yang terjadi justru bukannya relokasi yang mensejahterakan, tapi relokasi yang sebaliknya. Nah, teman-teman banyak belajar dari relokasi dari Selasar Malioboro ke teras Malioboro II yang tidak melibatkan masyarakat pedagang secara partisipatif justru berdampak pada terlanggarnya hak atas ekonomi, yakni pendapatan dari teman-teman pedagang itu menurun drastis. Oke. Pak Raka, artinya sampai saat ini belum ada kesepakatan antara pihak pedagang dan juga pemerintah daerah. Mungkin begini, tuntutannya apa? Kenapa tidak mau direlokasi ke tempat baru ini? Apa yang mungkin menjadi titik beratnya? Ya, lagi dan lagi itu yang sangat kami sayangkan dan kami kecewa terhadap Pemda DIY yang sampai hari ini belum juga bersikap bijak dan arif untuk menemui dengan teman-teman pedagang untuk berdialog, mencari solusi bersama atas persoalan yang terjadi. Nah, teman-teman pedagang menginginkan satu, adanya relokasi yang partisipatif, relokasi yang mensejahterakan. Nah, teman-teman ketika ingin direlokasi, dia harus tahu betul modelnya seperti apa, bangunannya seperti apa, ukuran lapaknya seperti apa, untuk kemudian menilai layakkah atau tidak relokasi tersebut terjadi. Tapi sampai hari ini, nah, Pemda DIY masih belum membuka
ruang dialog secara partisipatif terhadap teman-teman pedagang. Sehingga dikhawatirkan kemudian relokasi selanjutnya justru relokasi yang sama seperti dari Selasar ke Teras Malioboro II, yakni bukannya relokasi yang mensejahterakan. Oke, kalau dari LBH Yogyakarta, apakah sudah ada upaya mencoba menghubungi pihak pemerintah setempat ataupun dinas terkait untuk menanyakan mengenai hal ini? Responnya apa? Ya, terkait upaya, perlu disampaikan bahwasanya sebelumnya pada Jumat 5 Juli kami sudah melakukan aksi dan audiensi ke DPRD DIY. Dan di dalam forum audiensi ada juga pemerintah DIY. Dan di dalam audiensi tersebut telah ada komitmen bersama antara ketiga pihak, antara pedagang, DPRD DIY, dan pemerintah DIY. Dalam hal ini kita akan membuka ruang dialog, berdiskusi terkait rencana relokasi. Dan selama proses dialog tersebut, kita meminta agar proses relokasi selanjutnya itu ditunda. Dan di dalam pertemuan Jumat 5 Juli itu telah ada komitmen bersama. Nah, dan kami sebagai pedagang meminta tenggat waktu selama 1 minggu, setidaknya ada proses, ada langkah yang cukup signifikan. Tapi sampai pada Jumat minggu kemarin, hari kemarin, itu tidak ada respon yang signifikan dari Pemda DIY maupun DPRD DIY, sehingga bisa kita katakan komitmen tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, tidak dilaksanakan dengan bijak, sehingga teman-teman pedagang mengekspresikan kekecewaannya, mengekspresikan bentuk dari pengabaian Pemda DIY, dari DPRD DIY dengan mencoba kembali untuk berdagang ke Selasar Malioboro. Nah, di hari Jumat teman-teman berdagang, dan di hari Sabtu ketika ingin kembali mengekspresikan kekecewaannya karena sampai hari Sabtu, bahkan hari ini belum ada tanggapan dari Pemda DIY, tapi justru teman-teman pedagang pada Sabtu malam dihadapkan dan dibenturkan dengan aparat keamanan yang berjaga. Tentu ini sangat kami sayangkan sama sekali. Harusnya Pemda DIY membuka ruang secara partisipatif kepada teman-teman pedagang, tapi sampai hari ini kami belum mendapatkan jawaban tersebut. Pak Raka, tadi ada mengatakan mengenai transparansi informasi. Apakah hingga saat ini memang belum diketahui untuk lokasi relokasinya nanti di mana, bentuknya seperti apa, atau jaraknya dari Selasar Malioboro ke tempat relokasi ini seberapa jauh? Belum ada? Ya, perlu dicatat bahwasanya hari ini kami bisa mendapatkan beberapa informasi seperti lokasi selanjutnya ada di Beskalan dan di daerah Ketandan, terus kemudian gambar bangunannya ada 3 lantai, itu adalah setelah teman-teman pedagang melakukan aksi ke kantor pemerintah DIY dan melakukan audiensi dengan Paniradiapati Keistimewaan. Perlu digarisbawahi bahwasanya itu adalah itikat maupun dorongan dari teman-teman pedagang, sehingga mereka mendapatkan informasi tersebut. Sebelumnya, teman-teman pedagang hanya mendapatkan informasi melalui media sosial melalui statement-statement pejabat publik di media. Seharusnya bahkan sebelum adanya statement politik tersebut, teman-teman pedagang dilibatkan di dalam proses perencanaannya. Tapi sampai hari ini komunikasinya akhirnya komunikasi satu arah, teman-teman pedagang tidak dilibatkan sama sekali di dalam prosesnya. Mereka hanya, kesannya rakyat hari ini hanya disodorkan bangunan dan dipaksa untuk menempati tanpa rakyat tersebut terlibat di dalam proses pembangunannya. Oke, baik. Tentunya kita berharap segera ada penyelesaian yang adil yang diinginkan oleh para pedagang kaki lima yang ada di Malioboro ini. Mudah-mudahan segera selesai masalahnya. Terima kasih banyak Mas Pak Raka atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Informasi berikutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda. Ini masih misteri ya mengenai pembakaran rumah wartawan, di mana sampai saat ini pemirsa polisi masih terus mendalami kasus pembakaran rumah wartawan di Karo, Sumatera Utara yang menewaskan 4 orang. Ya, hingga kini polisi belum mengurai latar belakang ataupun motif dari pelaku. Setelah polisi menangkap Bebas Ginting, terungkap bahwa Bebas adalah otak pembakaran rumah Riko Sempurna Pasaribu yang membayar 2 eksekutor masing-masing 1 juta rupiah. Kedua eksekutor ditangkap terlebih dahulu. Mereka adalah Yunus Saputra dan Rudi Apri Sembiring.
Polisi sebelumnya telah mengungkap Bebas memerintahkan Yunus untuk membeli solar dicampur Pertalite guna disiramkan ke rumah Riko Sempurna. Meski demikian, polisi belum mengurai latar belakang atau motif pelaku membunuh Riko Sempurna beserta 3 anggota keluarga wartawan Tribrata TV itu. Saat ini polisi terus mendalami terkait dengan motif apa B menyuruh melakukan pembakaran rumah terhadap korban. Kemudian kita juga masih terus coba mendalami apakah hanya karena pemberitaan itu atau adakah hal-hal yang lainnya. Jadi kita tunggu proses pendalaman yang dilakukan oleh penyidik untuk kita bisa menyimpulkan motif yang terkandung di dalam peristiwa ini. Besaran upah setelah dilakukan pekerjaan oleh 2 eksekutor ini masing-masing mereka mendapat Rp1 juta dari B. Sementara LBH Medan, Komite Keselamatan Jurnalis KKJ dan keluarga korban mendatangi Puspom Angkatan Darat di Gambir, Jakarta Pusat. Mereka membuat laporan dugaan keterlibatan oknum anggota TNI Angkatan Darat dalam kasus pembunuhan Riko dan keluarganya. Laporan yang dibuat atas nama Eva Meliani Pasaribu, anak korban, disertai dengan bukti seperti percakapan berisi ancaman terhadap korban melalui telepon dengan seorang oknum anggota TNI Angkatan Darat. Baik, adapun bukti yang dibawa kemari yang pertama adalah bukti pemberitaan yang diberitakan oleh almarhum Sempurna Pasaribu. Terus adanya bukti percakapan kalau almarhum Pasaribu itu sempat meminta perlindungan kepada pihak kepolisian, yaitu Kasatlantas Polres Tanakaru, begitu. Ada juga percakapan kalau tentang adanya telepon beberapa kali dari yang kita laporkan ini, terduga itu yang terlibat anggota TNI itu kepada Pimretnya untuk melakukan takedown pemberitaan yang sebelumnya dilakukan. Ada 3 kali telepon, nggak diangkat, terus dibalas, tolong untuk dihapuskan, kira-kira begitu di percakapan itu dari Pimret. Keluarga meyakini pelaku bukan hanya 3 tersangka yang sudah ditangkap. Hal itu berdasarkan bukti-bukti yang mereka bawa. Riko Sempurna Pasaribu tewas di dalam rumahnya yang dibakar di Jalan Nabung Surbakti, Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada 27 Juni silam. Tak hanya Riko yang tewas, pembakaran rumah itu menewaskan istri Riko, Elfrida Ginting, 48 tahun, sang anak Sudi Investi Pasaribu 12 tahun, dan sang cucu Loin Situngkir 2 tahun. Diduga pembantaian keluarga wartawan Tribrata TV tersebut berkaitan dengan pemberitaan korban soal perjudian. Dari Jakarta dan Medan, Sumatera Utara, Sven Benef, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini dari pembakaran rumah wartawan dan juga keluarga, kita sudah bersama dengan kuasa hukum Pak Andris Talihoran. Selamat siang Pak Andris. Selamat siang Mbak Ara dan Mbak Pena, Mbak Anda dan Mbak. Pak Andris, update terkini seperti apa Pak setelah akhirnya melapor ke Puspom TNI mengenai atau adanya keterkaitan dengan TNI AD ini? Iya, kami dari tim hukum, ya, tim hukum keluarga yang bukan tim hukum, ada tim hukum satu lagi, kalau saya tidak salah itu dari LBH Medan, yang mendampingi kepentingan daripada anak perempuan dari si korban yang bernama Eva Pasaribu. Jadi yang melakukan pelaporan ke Puspom TNI itu adalah Eva didampingi oleh LBH. Sedang kami adalah penasehat hukum dari keluarga yang lain, yaitu adik-adik dan ibu kandung si almarhum Riko Sempurna Pasaribu, begitu Mbak. Oke. Kenapa tidak disatukan saja Pak Sabtu yang lalu sama menemukan begitu apa yang ingin dicari oleh pihak keluarga? Bagaimana Pak? Kenapa tidak bersama-sama saja Pak bergabung untuk menemukan sebetulnya apa yang terjadi? Iya, nanti mungkin
di jalan nanti, di dalam perjalanan kita akan bergabung, kita juga tetap berkoordinasi bersama-sama dengan rekan-rekan dari LBH Medan, gitu. Jadi, tapi kami pada hari Sabtu yang lalu, di tanggal 13 Juli 2024, kita membuat laporan polisi baru di Polda Sumatera Utara. Yang mana laporan kita yaitu dari adiknya si almarhum Riko Sampurna Pasaribu, yaitu tentang pembunuhan berencana. Bahwa kita ada menduga telah terjadi pembunuhan berencana, bukan seperti wacana-wacana, opini-opini. Dan saya nggak tahu juga apakah memang berdasarkan laporan di awal itu bahwa pasal 187 yang diterapkan. Kita kurang sepakat terhadap penerapan pasal itu. Makanya kita dari penguatan Komparan Raja Pasaribu Indonesia, ya, kita tim hukumnya itu melakukan langkah-langkah hukum. Makanya di situ kita pada hari Sabtu yang lalu melakukan pelaporan. Jadi kita akan melakukan pendampingan terus terhadap pelapor, yaitu saudara kandung dan ibu daripada korban, untuk kiranya penerapan pasal mulai dari tingkat penyidikan di tingkatan kepolisian sampai nanti putusan pengadilan untuk pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati itu bisa diterapkan. Begitu, Mbak Ana dan Mbak Wena. Oke, Pak Andris, adakah bukti-bukti yang kemudian sudah dikumpulkan oleh pihak kuasa hukum berkaitan dengan hal ini? Karena memang yang sudah ditahan oleh pihak kepolisian ini ada 3 orang tersangka dan informasinya memang masih dicari lagi 1 orang tersangka. Ya, pada waktu itu kita sudah menghadirkan ada bukti rekaman daripada live pada waktu itu yang dari media sosial ya tentang terjadi kebakaran. Kemudian kita telah menghadirkan saksi pada saat kita melapor di hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 yang lalu. Kemudian dalam hal ini kita akan terus terlibat dalam ini. Makanya adiknya dan kemudian saudara kandung daripada si korban itu melaporkan kepada Polda Sumatera Utara agar dilibatkan dan terlibat dalam kasus ini supaya ini kita bisa memberikan sumbangsi nantinya dan kita bisa melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap proses ini, gitu. Jadi makanya tadi LBH dengan LBH yang melakukan pelaporan seperti tadi, kita juga ada melakukan di sini yang mana juga bahwa legal standing saudara daripada korban itu ada sebagai adik dan sebagai ibu dari si korban yang melaporkan. Jadi kita akan melakukan pengawalan terhadap kasus. Jangan ada situasi dengan menutup ini laporan dengan tidak membuka ini selebar-lebarnya. Dan sampai hari ini kan kita lihat tadi hanya sebatas bahwa mereka hanya dibayar 1 juta gitu. Si eksekutor oleh si yang menyuruh melakukan, si otak pelaku kata humas dari Mabes Polri tadi gitu. Tapi belum ada menerangkan sampai hari ini ya tentang motifnya. Jadi jangan ada yang disembunyikan di sini. Jadi kita makanya dari pengacara keluarga, dari penasihat hukum keluarga mempersoalkan itu harusnya itu secepat mungkin. Jadi jangan sampai terjadi nantinya ya terjadinya opini-opini yang nggak jelas, yang liar kan. Harusnya Polda Sumatera Utara harus tegas sesegera mungkin untuk menyatakan apa motifnya gitu. Begitu. Jadi kita tetap meminta bahwa ini harus dihukum mati nih para pelaku-pelaku. Karena ini sudah perbuatan-perbuatan yang sangat biadab yang harus dihentikan, yang harus diberikan efek jerah. Jangan sampai ini perbuatan ini diamini dan ini menjadi sebuah kebiasaan yang dianggap lumrah di negara kita ini. Ya, bagaimana nasib dari kawan rekan-rekan media, rekan-rekan wartawan, kemudian aktivis pembela kebenaran nantinya dalam bersuara jika dilakukan pembungkaman seperti ini, itu sudah sangat kita khawatirkan. Jadi jangan ditutupi. Ini sudah menjadi persoalan nasional. Ini mencakup hampir semua profesi, apalagi profesi-profesi yang memang dimintakan untuk bersuara lantang dalam memberikan kebenaran gitu. Jadi kita akan melakukan pengawalan terus ini sampai putusan hukuman mati itu harus diterapkan bagi para pelaku. Dan juga bagaimana juga pihak kepolisian selaku yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap ini seterbuka-terbukanya untuk mencari siapa-siapa lagi. Jika yang 3 orang yang sudah tertangkap itu ya, yang sudah ditahan itu merasa bahwa dia bukan tidak pantas untuk dijatuhi hukuman mati, maka dia harus menyebutkan siapa yang lebih pantas untuk dihukum mati gitu. Siapa orang-orang yang menyuruh mereka yang sebenarnya yang menjadi otak pelaku gitu. Makanya teriakan-teriakan untuk dilakukannya penerapan pasal 340 dengan ancaman hukuman mati itu akan selalu kita kumandangkan gitu.
Begitu Mbak Ana dan Baik. Pak Ben. Baik, Pak Andris, walaupun memang berbeda ya laporan yang kemudian dilayangkan oleh LBH Yogyakarta bersama dengan yang namanya Mbak Eva begitu. Tapi mungkin Pak Andris juga sudah mendapatkan informasi. LBH Medan, sorry, LBH Medan, Pak. Begitu. LBH Medan maksud bukan saya. Yogyakarta. LBH Medan, oke. Ya, Iya. Ini apa Pak kemudian mendasari bahwa adanya dugaan gitu keterlibatan dari oknum ataupun anggota TNI AD seperti yang dilaporkan, Pak Andris? Saya mendapatkan informasi dari pemberitaan-pemberitaan. Ya, tentang itu saya mendapatkan informasi dari pemberitaan-pemberitaan media cetak, media elektronik, ya, media sosial, begitu Mbak, bahwa adanya korban yaitu Riko Sampurna Pasaribu ada memberitakan tentang terjadinya dugaan ada ada oknum daripada tentara yang diduga yang dipermasalahkan oleh si korban sehingga si oknum tentara ini tadi dikatakan akhirnya melakukan tindakan melakukan seperti itu kira-kira begitu. Tapi itu belum kami dalami ya, itu belum kami dalami karena cerita itu masih saya dapat dari pemberitaan dari media-media gitu. Secara fakta hukumnya kami belum sampai ke sana dan kami nantinya akan sampai ke sana. Akan ada nanti bentuk tim yang akan membantu investigasi terhadap kasus ini gitu supaya lebih terbuka lagi. Baik. Begitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Andris Salihoran sudah bergabung bersama kami memberikan informasi di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Pak Andris. Ya pemirsa, usai jeda kami masih akan menghadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi. Ya, lantas apa yang dibahas? Ada agenda apa? Kita tanyakan langsung pemirsa bersama dengan Bapak Safik Ali, Ketua PBNU Bidang Media, IT, dan Advokasi. Assalamualaikum, selamat siang Pak Safik. Selamat siang Mbak. Oke, Pak Safik mungkin bisa konfirmasi terlebih dahulu. Apa sebetulnya agenda yang dilakukan oleh 5 warga NU, 5 Nahdliyin di Israel begitu? Sambil ada fotonya juga Pak buktinya. Apa kegiatan yang dilakukan? Ya. PBNU juga tidak tahu apa agenda sejumlah kader ini ke Israel dan kita tidak tahu di sana acaranya apa aja, prosesnya gimana karena memang PBNU tidak mengetahui keberangkatan mereka dan keberangkatan mereka juga tidak dikonsultasikan dulu ke PBNU. Jadi benar-benar tidak tahu. Kami baru beberapa hari yang lalu, ya kurang lebih minggu lalu lah ya, itu baru tahu dari kiriman foto dari beberapa pengurus sehingga itu baru kita bicarakan. Oke, Pak Kiai, tapi sudah adakah kontak dengan kelima warga NU yang pergi ke Israel ini untuk bertemu dengan Presiden Israel sejauh ini? Saya sudah menghubungi mereka, tapi baru beberapa yang merespon karena memang dengan kunjungan mereka ini yang kemudian diketahui oleh PBNU itu PBNU memutuskan untuk memanggil mereka. Tetapi beberapa belum merespon, beberapa di luar Jakarta juga. Oke, apa kemudian yang disampaikan oleh warga yang sempat berkomunikasi dengan PBNU tersebut? Mungkinkah sudah menjelaskan apa kegiatan yang dilakukan dan alasan mereka kemudian melakukan pertemuan dan juga berfoto ini apa? Saya belum menanyakan soal kegiatan mereka karena kami ingin itu clear besok ketika dipanggil secara bersama-sama. Jadi kami akan meminta penjelasan ketika besok itu dipanggil bersama-sama. Pak Kiai, kami juga ingin tahu pandangan dari NU sendiri, organisasi NU, melihat adanya pertemuan seperti ini, apa? Ya tentu ini sangat disesalkan dan sangat menyedihkan karena di saat kita tahu Israel masih menjatuhkan bom dan menembakkan peluru ke warga Palestina, justru ada warga kami yang berkunjung ke Israel atas fasilitas Israel. Jadi ini sangat disesalkan. Saya kira ya, di tengah dunia mengecam dan menekan Israel, sudah semestinya kita juga ikut menekan dan mengecam Israel. Dan itu yang dilakukan oleh PBNU selama ini. Beberapa kali bahwa PBNU juga mengeluarkan rilis untuk mengeluarkan kecaman itu. Dan minggu lalu Ketua Umum PBNU, Gus Yahya Stakuf, bertemu dengan Dubes Palestina di PBNU membicarakan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menghentikan kekerasan Israel ini. Tetapi justru saya kira ada sejumlah kader atau warga
yang tidak mengetahui bagaimana dinamika politik yang terjadi, yang seolah acuh dengan kekerasan yang terjadi dan kemudian memenuhi undangan Israel. Oke, ya walaupun memang besok ataupun nanti masih menunggu penjelasan clear-nya dari 5 warga NU ataupun Nahdlin ini, tapi mungkinkah ada sanksi yang disiapkan oleh PBNU untuk 5 warga Nahdlin ini? Ditahan dulu, dijawab nanti usai jeda, kami akan kembali saat lagi untuk Anda. Kita tahu bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Itu artinya bahwa kita tidak punya kantor perwakilan di masing-masing negara. Jadi Indonesia tidak punya perwakilan di Israel, Israel pun begitu tidak punya perwakilan kantor di Indonesia. Tetapi bahwa faktanya memang ada beberapa atau banyak orang-orang Indonesia yang dia berkunjung ke Israel, tetapi dalam rangka untuk berziarah ke sana sehingga memperbolehkan misalkan Israel masuk ke negaranya, tapi dengan kunjungan yang sangat terbatas. Dan kita tahu juga bahwa kenapa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, karena kebijakan luar negeri kita yaitu mengakui bahwa Israel masih bagian dari penjajah, dalam hal ini mencaplok wilayah Palestina. Jadi sampai hari ini belum berubah negara kita kebijakan luar negerinya. Nah ini juga menjadi pertanyaan. Kalau sekiranya ada warga negara Indonesia yang datang ke Israel, itu karena untuk tujuan ziarah, itu saya kira case-case yang khusus. Tetapi ini bertemu langsung dengan saya kira pimpinannya, yang mana dalam hal ini kita lihat bahwa isu-isu kemanusiaan yang sedang menyerang Israel. Kita juga tahu bahwa saat ini juga kondisi di mana International Criminal Court, jaksanya sedang mengajukan ke Mahkamah Internasional bahwa Perdana Menteri Israel dan Kementerian Pertahanannya untuk ditangkap, diajukan ditangkap sebagai pelanggar kemanusiaan yang saya kira luar biasa di dalam konteks negara modern. Nah, penting saya kira untuk melihat ada kita sebut warga Nahdlin atau warga Nahdlatul Ulama, dalam rangka apa kira-kira mereka berkunjung ke sana. Kalau misalkan berkunjung ke sana untuk menyampaikan gencatan senjata, untuk menyampaikan tentang kemerdekaan Palestina, saya kira itu beriringan dengan apa yang kita yakini dari kebijakan luar negeri Indonesia. Tetapi kalau dalam rangka dia ke sana, meskipun tadi misalkan mereka datang ke sana atas nama siapa, PBNU saya kira sudah merilis bahwa itu bukan atas nama organisasi. PBNU sampai hari ini masih keras saya kira mengutuk penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh Israel, sebagaimana saya kira dilihat dari respon-responnya. Kalau mereka misalnya untuk menyampaikan untuk gencatan senjata, untuk kemerdekaan Palestina, sekelas Joe Biden aja nggak didengarkan oleh Perdana Menteri Israel, itu sekelas Amerika loh ya. Nah ini, tetapi kemudian kalau kedatangan mereka untuk memperkuat, untuk mendengarkan apa yang dilakukan, kebenaran-kebenaran yang dilakukan Israel, saya kira ini masalah yang sangat besar. Pertama saya kira bahwa pemerintah kita melalui Kementerian Luar Negerinya harus tegas juga memanggil mereka itu. Bisa diperkarakan menurut saya ya, meskipun saya kira dalam klausulnya tidak semua kebijakan luar negeri kita itu harus disetujui oleh rakyat Indonesia. Tetapi ini kan soal kemanusiaan ya. Ini kalau benar bahwa mereka ke sana bukan tujuannya adalah untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina atau gencatan senjata yang dilakukan oleh pemerintah Israel. Nah, ini saya kira harus juga tegas. Mereka segera dipanggil oleh pihak yang berwenang, khususnya adalah Kementerian Luar Negeri kita. Yang kedua, saya kira PBNU juga harus ikut mengklarifikasi ini tujuannya untuk apa. Nah, jika terbukti bahwa mereka ke sana hanya untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran yang dilakukan oleh Israel, kekejaman yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina,
saya kira PBNU juga harus tegas. Di sana sudah mulai komentarnya juga sudah merespon dengan tegas. Tapi bukan hanya sekedar komentar, tapi juga harus saya kira memberikan punishment terhadap 5 orang ini. Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita bersama dengan narasumber kita, Pak. Masih terhubung dengan kami, Pak Safik? Halo, ya masih Mbak. Oke. Pak Safik, ini kalau mendengarkan pernyataan sebelumnya dari pengamat hubungan internasional harus ada punishment begitu, harus ada hukuman yang diterapkan oleh NU, PBNU kepada warga Nahdliyin, 5 warga Nahdliyin tersebut. Nah, apakah sejauh ini sudah disiapkan sanksi yang akan diberikan oleh PBNU kepada 5 warga Nahdliyin? Ya, PBNU hari ini mengirim surat pemanggilan kepada kader-kader NU yang berangkat ke sana. Karena memang yang berangkat ke sana tidak semua kader NU, ada juga dari beberapa elemen yang lain. Nah, tetapi sebelumnya saya ingin mengklarifikasi, saya kira beberapa hal bisa ditampilkan ya, di foto ada Gus Yahya waktu ketemu dengan Netanyahu. Saya kira ini sangat berbeda situasinya gitu. Pertama adalah Gus Yahya Stakuf posisi leverage politiknya berbeda dengan teman-teman. Jadi Gus Yahya Stakuf waktu itu hadir di sebuah konferensi, ya, jadi konferensi Yahudi internasional, dan kemudian beliau memanfaatkan itu untuk bicara, karena nggak semua Yahudi juga sependapat dengan Netanyahu. Jadi konteksnya, leverage politiknya berbeda, momennya berbeda, dan saat itu relasi kekerasan antara Israel Palestina tidak seperti sekarang. Nah, kalau sekarang kan situasi di mana Israel masih menjatuhkan bom dan menembakkan peluru, kok justru kita berkunjung ke sana. Dan yang kedua juga leverage politik teman-teman kan jauh di bawahnya. Saya tidak yakin, saya kira bahwa teman-teman akan didengarkan oleh Presiden Israel, karena seperti di sitir Mas Robi tadi, dunia aja tidak didengarkan oleh Israel. Yang harusnya kita lakukan sekarang ya menekan dan mengecam, melakukan upaya apapun untuk menekan Israel, bukan justru berdiri di sisi Israel gitu. Terkait pemanggilan, hari ini sudah dipanggil, rencana besok harusnya teman-teman ini datang ke PBNU untuk dimintai klarifikasinya. Jadi duduk perkaranya gimana, mereka yang mengundang siapa, yang memberangkatkan siapa, di sana ngapain aja, konteksnya apa, dan seterusnya. Oke. Pak Kiai, tentunya kita juga melihat ya, menyoroti bahwa PBNU artinya sependapat dengan pemerintah sejalan yang mengutuk aksi genosida yang dilakukan oleh Israel begitu ya. Ya, nah, lantas apakah memang sudah ada himbauan kepada warga Nahdliyin lainnya untuk kemudian mengutuk juga Israel, atau memang ini terserah masing-masing pribadi masing-masing saja, sebenarnya seperti apa? Oh tidak, kalau pernyataan resmi PBNU udah berkali-kali. Dari pernyataan yang mengecam Israel untuk menghentikan kekerasan, kemudian yang juga menyerukan warga Nahdliyin untuk menggelar sholawat nariyah yang merupakan tradisi warga NU gitu ya, untuk warga Palestina gitu. Jadi banyak hal. Kemudian minggu kemarin juga Gus Yahya bertemu dengan Dubes Palestina berkali-kali sudah. Sejak konflik pecah lagi ini, Gus Yahya ketemu dengan Dubes Palestina. Artinya ada banyak sekali upaya, baik yang bersifat diplomatik maupun spiritual, ya, gitu, yang dilakukan oleh PBNU, dan itu diserukan kepada warganya. Jadi bukan diserahkan warga masing-masing, karena warga tentu pengetahuannya berbeda tentang apa yang terjadi di sana. Oke, jadi tentu sudah ada sikap yang ditentukan oleh PBNU dan kemudian warga Nahdliyin ini mengikuti sikap yang sudah ditetapkan begitu. Tapi ya, terakhir mungkin komunikasi lanjutan apa yang dibangun oleh PBNU dengan pihak Palestina, dalam hal ini Dubes Palestina yang ada di Indonesia? Ya, Kamis kemarin, jadi baru 4 hari yang lalu, Dubes Palestina datang ke PBNU dan mendiskusikan hal-hal apa yang akan dilakukan secara bersama dan apa yang dilakukan oleh NU. Tapi saya tidak. Baik. Kerja intensif untuk melakukan apapun yang bisa dilakukan untuk membantu Palestina dalam konteks sebagai masyarakat sipil ya, elemen civil society. Karena di sisi lain kan ada negara yang juga saya kira punya potensi untuk melakukan lebih ketimbang NU yang posisinya sebagai civil society. Baik.
Terima kasih Pak Kiai, Pak Syafiq Ali sudah bergabung bersama kami, memberikan informasi, memberikan pandangan NU artinya sependapat dengan pemerintah untuk mengutuk keras aksi kejam Israel begitu. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Kiai. Datang ke rumah makan di Jalan Sukawangi, Geger Kalong, Kota Bandung, Jawa Barat ini seperti kembali ke desa Pasundan zaman dahulu. Suasananya seperti berada di pedesaan atau kampung adat meskipun berada di perkotaan. Sajian yang ditawarkan sangat tradisional, lengkap dengan piranti makan tempo dulu seperti piring, gelas, dan teko kaleng. Nuansa dapur terbuka menjadi daya tarik pengunjung. Sebelum mengambil makanan sesuai selera secara prasmanan, pengunjung bisa melihat proses memasaknya yang masih tradisional dengan kayu bakar. Menu andalan di sini adalah ayam bakar yang dimasak menggunakan sebilah bambu dan disiram dengan kuah. Aroma ayam bakar begitu menggoda karena dimasak secara tradisional. Selain banyak menu makanan, minuman khas Sunda seperti bajigur, es peyem atau tape, hingga aneka kolak bisa dipesan di warung layaknya di perkampungan adat. Ingat kayak ke zaman dulu ya jadinya gitu, waktu kita masih kecil, orang tua nyediain, kita ngambil prasmanan. Nah itu salah satu kebiasaan orang Sunda. Mungkin jadi kita flashback ke masa lalu, jadi kangen-kangenan lah. Menunya ini yang semuanya ada di pedesaan ya, seperti kembang pepaya gitu ya. Terus ada juga kangkung, ya menu-menu yang sangat sederhana. Soal harga cukup ekonomis, mulai dari Rp10.000 hingga Rp45.000 per porsinya. Bagaimana Anda tertarik mencobanya? Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kami akan hadirkan rekomendasi kuliner lainnya untuk Anda. Ini bagi Anda pecinta nasi goreng, kuliner nasi goreng di Kudus, Jawa Tengah ini patut Anda coba. Ya, berbeda dari nasi goreng pada umumnya, nasi goreng dari warung yang terletak di tengah sawah di Kudus ini menggunakan bahan nasi jagung yang rendah gula dan juga baik untuk kesehatan. Sajian nasi goreng sudah biasa bagi pecinta kuliner. Namun apa jadinya bila nasi goreng yang disajikan berbahan dari nasi jagung? Seperti di warung tengah sawah Ibu Sumiati yang terletak di Desa Undaan Lor, Kudus, Jawa Tengah. Nasi goreng seger. Berawal dari sajian nasi jagung yang biasa dijual, pemilik warung mencoba mengkreasikan menjadi nasi goreng. Dan ternyata menu itu menjadi favorit konsumennya dan kini menjadi salah satu sajian andalan di warung tersebut. Seperti hanya nasi goreng biasa, untuk memasak nasi jagung menjadi nasi goreng, pertama-tama bumbu yang telah diulek ditumis di wajan. Kemudian nasi jagung yang telah disiapkan dimasukkan dan diaduk hingga tercampur merata dengan bumbu serta ditambahkan sedikit kecap manis. Setelah diaduk merata dengan bumbu sekitar 10 menit, nasi jagung goreng siap disajikan di atas piring bersama telur ceplok dan sayuran sebagai pelengkap. Menurut salah satu konsumennya, nasi jagung goreng memiliki rasa gurih, manis, serta tekstur lembut dibanding nasi goreng pada umumnya. Selain itu, kandungan rendah gula pada jagung menjadikan nasi jagung baik untuk kesehatan tubuh. Di sini dibikin nasi goreng itu baru pertama kali nyoba dan ternyata masuk sama saya, cocok sih rasanya. Rasanya kayak gimana? Rasanya ada gurih, manis, ya hampir sama seperti nasi goreng pada umumnya, tapi ini menggunakan nasi goreng jagung yang kalau di mulut itu teksturnya lebih soft, lebih lembut gitu. Nasi jagung digoreng. Ya sama seperti nasi biasa digoreng, tapi ini dari nasi jagung. Nasi jagung ini kan
baik Mas. Buat orang kena gula, buat apa kan bisa makan semua. Yang biasanya datang ke sini dari mana aja sih Bu? Dari Semarang, dari Jepara, dari Pati, terus warga lokal sini juga banyak Mas. Satu porsi nasi jagung goreng lengkap dengan telur cuplok ini dibanderol dengan harga Rp12.000 saja. Lokasi warung yang berada di tengah sawah dengan ditemani hembusan angin sepoi-sepoi menambah sensasi kelezatan saat menikmati nasi jagung goreng. Dari Kudus, Jawa Tengah, Galih Manunggal, TV One mengabarkan. Pemirsa, usai jeda kami hadirkan informasi dari Bandung di mana ada sebuah rumah yang dihuni oleh 14 kepala keluarga. Bagaimana ceritanya sesaat lagi? Aparat Kelurahan Citerep, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, menyusuri gang sempit untuk mengetahui kondisi rumah yang ditinggali keluarga Sri Aminah yang viral beberapa waktu lalu. Pasalnya, rumah Sri Aminah yang berukuran 70 meter persegi ini ternyata dihuni oleh 18 kepala keluarga yang ditinggali oleh 46 jiwa. Rumah keluarga Sri berada di kawasan padat penduduk Kota Cimahi, terselip di dalam gang sempit dan hanya bisa dilintasi pejalan kaki dan sepeda motor saja. Sri Aminah mengakui sudah tinggal di rumah sempit ini sejak tahun 1982. Saat ini rumah Sri ditinggali oleh kakak, kemudian adik dan cucu. Sampai hari Senin terdata ada 36 jiwa yang tinggal, sementara 12 orang atau 4 kakak lainnya mengontrak tak jauh dari rumah Sri. Bu sekarang teh Bu? 4 kakak aja. Oh, hanya 4 kakak. Iya. Itu teh berapa jiwa Bu kira-kira Bu? Anaknya yang 1 5, yang satu lagi 5, yang 2 1. Ya. Ada sekitar 11-an ya Bu ya, di sini 4 kakak teh. Berarti sisanya ngontrak atau gimana Bu? Ya, sebagian ngontrak mungkin. Ini dari dulu kakaknya banyak ya, tapi yang sebagian ngontrak ya. Memang di sini semuanya nggak muat gitu. Tapi si alamatnya tercantum alamatnya tercantum di RW 7 gitu, RW 7, RW 2, RW 7. Di sini. Ada berapa jiwa yang di sini berarti yang tercantumnya Pak? Ada 8, kakaknya 18 itu yang keluarga ya. Cuman yang di sini cuman berapa orang, tapi yang lain ngontrak gitu. Sementara Sekda Kota Cimahi, Dik-Dik Suratno Nugrahawan yang mengunjungi rumah keluarga Sri Aminah mengatakan hasil peninjauan langsung kondisi rumah cukup memprihatinkan. Pihaknya akan melakukan pembahasan dengan berbagai organisasi perangkat daerah. Sebelumnya, rumah keluarga Sri Aminah dengan puluhan orang yang tinggal di dalamnya viral di media sosial setelah Ketua RT setempat melakukan pendataan sekaligus pencocokan dan penelitian atau coklit dalam proses tahapan Pilkada 2024 untuk Pilgub Jawa Barat dan Wali Kota Cimahi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui kabar terkini terkait dengan rumah yang diisi dengan puluhan penghuni, kami ajak Anda bergabung bersama dengan Kabid Linjamsos dan Penanganan Fakir Miskin, Pak Agustus Fajar. Selamat siang Pak Agustus. Selamat siang. Pak Agus, kami ingin tahu tanggapan dari Dinas ataupun Linjamsos dan juga Penanganan Fakir Miskin berkaitan dengan hal ini Pak. Satu rumah diisi oleh 18 kepala keluarga, seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi ini memang terlihat saat ini viral, tetapi memang dari sisi pelayanan dari kita pemerintah dan khususnya dari Dinas Sosial sebetulnya sudah dilakukan. Jadi ini karena pada saat coklit ya, pemilihan umum, jadi pada saat itu ditempel di dinding ada 18, padahal yang ada di sana sebetulnya 11 ya pada saat itu. Oke, Pak Agustus, lantas pada saat mungkin dari Dinsos ini sudah meninjau langsung lokasi, apa yang kemudian ditemukan? Apakah memang benar-benar setidak layaknya untuk ditinggali oleh 18 kakak, ada puluhan jiwa yang tinggal di sana? Betul, jadi perlu kami informasikan bahwa
rumah yang terletak di RT 2 RW 7 ini, Kelurahan Citerep, luasnya hanya 70 meter persegi. Nah, ada 10 ruangan bersekat, dan di sana ada 2 kamar mandi, dan memang tidak layak, ya, tidak ada sumber air, jadi mereka dapatnya dari masjid setempat, ya, yang ada. Kemudian tidak ada septic tank juga, pembuangan langsung ke selokan, kondisi sanitasi kurang baik, dan tidak sehat. Dan setiap anggota menempati tempat tidur yang dibuat dengan sekat di atas langit-langit rumah. Nah, ini yang merupakan permasalahan dari berbagai pemenuhan kebutuhan yang tidak layak lah, tidak sepadan antara kebutuhan dengan fakta yang ada, seperti itu. Oke. Pak Agus, artinya ini tidak layak huni. Lantas apakah kemudian nanti akan direlokasi para warga yang tinggal dalam satu rumah tersebut, ada 18 kakak begitu Pak, atau seperti apa? Ya, baik, kita sudah coba tidak hanya dari dinas sosial saja, dari pihak kelurahan juga, bagaimana mereka bisa hidup secara layak. Ada beberapa alternatif yang kita sampaikan. Yang pertama terkait dengan pembangunan atau rutilahu, ya, bedah rumah. Nah, dari rutilahu tersebut, dari DPKP, dinas yang mengurusi masalah perumahan itu, sebetulnya sudah dicoba untuk lakukan, tetapi ada beberapa kendala terkait dengan kepemilikan. Jadi memang mereka ini adalah tanah warisan, ya, tanah warisan yang harus ditetapkan siapa nanti yang akan menerimanya. Ya, apakah dari 18 ini si A atau si B atau si C, itu harus ditentukan dulu. Kemudian diajukan. Ya, sehingga nanti ada di antara mereka yang memang menjadi penanggung jawab dari rumah ini. Sehingga kita jelas siapa yang nanti akan menjadi penanggung jawab dan akan dibangun. Dan ini berdampak ke yang lainnya juga. Dari 11 ini kan yang tinggal di sana ada 11 kakak yang ada di sana, meskipun kakaknya ada 18. Sehingga dari 11 orang ini bisa ditentukan siapa yang jadi penanggung jawab dari rumah ini, baru diajukan ke DPKP. Namun sampai saat ini memang belum ada informasi dari yang bersangkutan bahwa salah satu dijadikan penanggung jawab. Nah, ini yang perlu kerjasama dengan yang bersangkutan. Kita juga coba komunikasi dengan pihak kelurahan agar mendampingi kesulitannya apa. Kalau misalnya kesulitannya terkait dengan administrasi kependudukan, kita sudah koordinasi dengan Dinas Kependudukan agar dibantu penyelesaiannya seperti apa, sehingga nanti pada saatnya persyaratan untuk perbaikan rumah itu bisa dilaksanakan, dilengkapi. Nah, alternatif kedua yaitu kita coba relokasi ke Rusunawa. Namun ini juga ada persyaratan tertentu, sehingga nanti apabila mereka ada yang bersedia ditempatkan di Rusunawa, maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Mengenai syarat-syaratnya saya pikir tidak terlalu sulit, ya, karena kita juga sudah komunikasi dengan pihak UPTD Rusunawa, ya. Jadi siapapun yang di warga Cimahi yang memang membutuhkan layanan sewa, kan statusnya sewa, ya, di Rusunawa itu bisa dilakukan. Jadi kita sudah berikan 2 alternatif ini, namun sampai saat ini belum juga ditindaklanjuti oleh keluarga. Jadi kita siap sebetulnya dari aparat kewilayahan maupun dari dinas-dinas untuk membantu. Oke, Pak Agustus, pada saat melakukan peninjauan begitu, berbincang dengan salah satu perwakilan atau bahkan masing-masing dari 18 kakak ini, apa kemudian yang menjadi alasan mereka memutuskan untuk tinggal di tempat yang sama begitu? Apakah ini karena kondisi ekonomi atau ada alasan lain sehingga menjadikan satu rumah yang ukurannya ini tidak besar untuk menjadi tempat bagi puluhan orang tinggal di sana, Pak Agustus? Ya, baik. Ada informasi yang kami dapatkan bahwa beberapa kepala keluarga yang enggan untuk meninggalkan itu terkait dengan bansos. Nah, ada kekhawatiran kalau misalnya mereka pindah, itu bansos mereka terputus. Padahal kita pastikan bahwa apabila mereka menyampaikan informasinya akan pindah ke tempat yang lebih layak, kita juga fasilitasi. Karena terus terang kalau dari DTKS sendiri, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, kita bisa lakukan update saat ini setiap bulan. Jadi tatkala mereka lakukan mutasi, misalnya lapor ke kelurahan dan dilakukan pengurusan kartu keluarga ke Disduk Capil, itu akan kita bantu agar dipastikan mereka yang sudah memegang kartu Indonesia Sehat, kemudian ada yang PKH juga, ada yang program sembako, itu masih tetap mendapatkan layanan karena mereka memang membutuhkan.
Baik, terima kasih Pak Agustus Fajar, Kabid Linjamsos dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial. Terima kasih sudah berbagi informasi, bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang. Ya, pemirsa, Apa Kabar Indonesia Siang harus jeda terlebih dahulu. Kami kembali saat lagi untuk Anda. Kami mendapatkan laporan dari Indomarko di mana telah terjadi pembobolan brankas penyimpanan uang. Terus, pepet terus. Sikat. Lurus, kakinya lurus. Meski hujan turun lebat, tidak menyurutkan niat bagi tim Resmo Polres Brebes beserta Jatanras Polda Jawa Tengah untuk mencari keberadaan pelaku. Pengejaran terhadap para pelaku spesialis pembobolan brankas gudang terus dilakukan. Alhamdulillah kita sudah mengamankan satu pelaku. Dari satu pelaku yang kita amankan setelah kita interogasi mengembang ke 3 orang pelaku lainnya. Yang satu berada di Karawang, yang 2 orang di Indramayu. Nah, ini rencana kita sama tim sambil membawa satu pelaku untuk bergerak ke daerah Karawang. Hasil interogasi Ahmad Soleh, ia mengakui bersama 3 orang temannya, di antaranya Indra, Wisnu Maulana, serta Muhammad Mustain, saat melakukan aksinya bobol brankas gudang di Jalan Tanjung, Brebes, Jawa Tengah. Nama siapa? Ahmad Soleh. Ya. Alias siapa? Alias Sobeng, Pak. Alias Sobeng, Pak. Sobeng? Iya, Pak. Kau berapa orang? Berapa orang kemarin? 3. 3. Siapa? Ada teman. Ada teman. Berapa orang? 4. 4. Kamu berapa kali kamu? Sekali-sekali, Pak. Sekali-sekali di mana? Kamu berapa orang? Berapa orang kemarin yang di Brebes? Temen lu siapa satu? Siapa namanya? Indra. Alias siapa? Alias Emon. 2. Mustain. Terus? 3 Wisnu. Nah, Indra di mana? Ada di rumahnya, Pak. Di mana? Di Karawang sama Indramayu. Dekat rumah kamu? Ada, ya dekat. Yang dekat rumah kamu siapa? Yang dekat rumah kamu? Yang di Karawang siapa? Emon. Kamu tahu rumahnya? Tahu, Pak. Kita ke sana ya, ntar ya. Kita ke sana. Siap. Tahu ya? Tahu. Ada di rumah enggak? Awas kamu. Siap, Pak. Ada di rumah enggak? Enggak tahu, Pak. Ada, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Ada. Yang 2? Yang 2 di Indramayu, Pak. Ada. Tahu rumahnya semua? Tahu. Oke, kita ke sana. Gas. Jadi mereka itu pertama memotong teralis besi, kemudian merusak gemboknya pintu dari kantor Indomarko itu, kemudian merusak gembok dari brankasnya. Tanpa buang waktu, tim yang dipimpin Kanit Resmo Polres Brebes langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku Indra di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Ini kita sudah masuk Teluk Jambe nih ya. Kawasan Teluk Jambe. Kamu lihat ya. Kamu lihat ke depan ini. Ya. Kalau kita berhenti. Ya. Kawasan Teluk Jambe ini lihat ini. Ya. Lihat depan ini. Jangan berhenti di depan rumahnya. Kira-kira 30 meter sebelum rumah. Kamu bilang, ini masih jauh nggak? Ya itu bentar lagi, Pak. Bentar lagi. Maju. Yang kuning tuh, Pak. Yang kuning, Pak. Yang kuning, Pak. Yang kuning. Iya. Baik. Ada pas pada. Kene. Ya. Begitu juga dengan Indra alias Emon, tak bisa berkutik saat polisi menangkapnya di rumah kontrakan. Diketahui Indra alias Emon
berperan sebagai eksekutor yang melakukan perusakan pada kunci kantor dan gembok dengan menggunakan linggis serta palu. Alhamdulillah kita sudah mengamankan. Ya, pemirsa, Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN mencatat hampir sebanyak 280 juta serangan cyber ke Indonesia pada tahun 2023. Dan tahun ini serangan siber diperkirakan terus meningkat. Keamanan digital Indonesia di peringkat ke-62 dari 93 negara. Lalu seberapa tangguh sistem pertahanan digital Indonesia melindungi data warganya dari serangan peretas? Kami akan hadirkan informasinya untuk Anda. Dan juga menjadi penutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Ana Tealita dan juga Vena Kitan pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Badan Cyber dan Sandi Negara mencatat terjadi 279,8 juta serangan cyber ke Indonesia pada tahun 2023. Tahun sebelumnya, serangan cyber bahkan mencapai 370 juta kali. Sedangkan tahun ini, serangan cyber diperkirakan akan terus meningkat. Sementara itu, perusahaan keamanan cyber global, Seon, menempatkan tingkat keamanan digital di Indonesia pada peringkat ke-62 dari 93 negara, jauh di bawah Singapura dan Malaysia. Tidak mengherankan jika serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara tanggal 20 Juni lalu mampu melumpuhkan layanan 282 instansi pemerintahan di Indonesia. Untuk pelayanan menggunakan PDNS 2 itu bisa melaksanakan pelayanan secara aktif bulan Juli tahun 2024 dan di backup oleh call site yang ada di Batam. Situs dingin yang ada di Batam akan membackup dengan meningkatkan kemampuannya menjadi hot site khusus untuk pelayanan-pelayanan yang bersifat strategis. Dan dari apa yang kita bicarakan tadi, BSSN juga akan terus meningkatkan keamanan cyber dengan cara menyambungkan ke komando kendali BSSN yang ada di Ragunan. Badan Cyber dan Sandi Nasional menemukan bahwa sumber serangan tersebut berasal dari Brandcipher ransomware yang merupakan varian dari ransomware Lockbit generasi ketiga. Brandcipher merupakan jenis ransomware baru dan pertama kali muncul pada tahun ini. Ransomware ini mengenkripsi file dan meminta sejumlah tebusan sebagai ganti kunci dekripsi. Sebuah laporan dari Broadcom atau Symantec yang menjelaskan Brandcipher baru terbit pada tanggal 16 Juni 2024 atau 4 hari sebelum sistem PDNS tumbang. Symantec mengungkapkan Brandcipher adalah varian dari Lockbit yang baru-baru ini muncul. Diketahuinya Brandcipher ransomware sebagai peretas PDNS berawal dari sebuah unggahan di dark web yang kemudian diposting ulang oleh perusahaan intelijen cyber asal Singapura, Stealth Mall, di akun media sosial X. Kejahatan cyber termasuk serangan ransomware kini telah menjadi ancaman global. Pada kuartal pertama tahun 2024 saja terjadi sebanyak 1048 serangan ransomware. Amerika Serikat menjadi target utama serangan ransomware dari berbagai kelompok penjahat cyber, termasuk Lockbit. Ya, Lockbit ini termasuk grup ransom yang paling ditakuti gitu di dunia ini gitu. Dan sampai sekarang belum ketahuan ini. Ini grup ini punya siapa, kemudian basisnya di mana, di dalamnya orang-orang siapa saja belum ada ketahuan gitu.
Cuma di beberapa signature-nya memang ada yang ketika kita dibongkar gitu ya, ada tulisan-tulisan kayak tulisan Rusia, tulisan dari Eropa Timur dan lain-lain gitu, sehingga orang banyak menyimpulkan oh ini bookmaker dari Rusia. Lockbit adalah kelompok penjahat cyber yang menggunakan ransomware untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan meminta tebusan melalui mata uang kripto. Lockbit ransomware mulai beroperasi sejak tahun 2019 dan menjadi aktif pada tahun 2022. Pada tahun 2023, Lockbit merupakan ransomware terbanyak yang menyerang berbagai target di seluruh dunia. Dari 1048 serangan yang berhasil dilancarkan Lockbit, 400 diantaranya melumpuhkan sistem di Amerika Serikat. Sedangkan 58 serangan mengenai target di Inggris, dan 51 serangan lainnya menyasar sistem di negara Perancis. Nah makanya sebenarnya dia terkenalnya dengan malware namanya Lockbit 3.0 gitu. Lockbit 3.0 itu yang banyak digunakan untuk melakukan peretasan di seluruh dunia, termasuk juga kemarin Bank Syariah Indonesia. Tetapi karena dia sudah diketahui, kemudian perusahaan-perusahaan antivirus, anti malware itu bisa tahu, mereka bisa bikin antinya. Mereka bisa bikin antivirusnya sehingga ketika ada malware itu langsung terdeteksi, dihapus. Nah, oleh karena itu mereka berevolusi gitu. Selanjutnya, kelompok hacker bernama Brainshiver meminta maaf dan memberikan kunci enkripsi atau dekriptor ransomware data PDNS dengan cuma-cuma. PDNS yang sempat disandra ransomware Lockbit sejak 20 Juni lalu akhirnya dapat kembali dibuka. Tak ada lagi uang tebusan senilai 8 juta US dollar yang sedari awal diminta oleh peretas.